belajar tentang serangga, ternyata ada hubungan antara serangga dengan manusia yang ternyata itu sangat mempengaruhi budaya manusia. Biocultural diversity itu kan penghargaan misalnya terhadap pengetahuan lokal gitu ya. Jadi saya suka bilang gitu, di Indonesia ini kita duduk di atas tumpukan kemakmuran tanpa kita sadar dan sibuk mencari kemakmuran di tempat lain. Itu kita tuh. Tentang penggunaan AI untuk pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan yang essential worker, dokter dan Dia tuh bagus banget kalimatnya, terus masih ingat sampai sekarang. Bukan gajah yang masuk desa bapak, bapak yang masuk ke rumahnya gajah. benar. Halo, selamat datang. Selamat jumpa kembali di podcast Bening. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan dua kawan yang pasti semuanya sudah kenal ya. Yang pertama saya perkenalkan Bang Fei atau Bapak Hilmar Farid. Dipanggilnya apa nih Bang Fei? Terserah. Bebas. Sekarang udah bebas. Oke, jadi selamat datang di podcast Bening. Makasih Mbak Dami. Dan Yulia yang sudah menjadi langganan. Langganan kayak. Oke, jadi kita akan ngobrol apa ya hari ini? Mungkin saya mulai a little bit of introduction ya. Topik ini lahir dari diskusi saya berdua dengan Julia dan kita akan ngobrolin tentang biokultural. Biokultural itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya memang biokultural ya. Segitu ya. Belum ketemu. Oke, jadi biokultural ini lahir ya ketika saya diskusi sama Julia dan itu mungkin backgroundnya a little bit of the background of why saya kepengen topik ini. Ini tidak jauh-jauh lagi-lagi dari latar belakang saya sebagai seorang entomologist gitu ya. Dalam salah satu perjalanan saya belajar tentang serangga, ternyata ada hubungan antara serangga dengan manusia yang ternyata itu sangat mempengaruhi budaya manusia dan itu juga membuat manusia kemudian lebih mempelajari serangga ya dan bagaimana memanfaatkan serangga itu untuk apakah itu makanan, apakah itu untuk menjadi tanda-tanda alam dan sebagainya ya. Dan di situ kemudian saya jatuh cinta dengan biocultural diversity. Bahkan kalau dilihat sekarang di dunia sains ketika kita bicara tentang biodiversity, sekarang kita sudah berubah. Jadi di biology, di conservation gitu ya, kita nggak bicara lagi tentang biodiversity. Kita sudah beralih menjadi biocultural diversity. Oke, itu latar belakangnya. So, jadi marilah sekarang kita belajar tentang biocultural diversity, biokultural, dan mungkin untuk konteks Indonesia kaitannya dengan Indonesia dan mungkin juga peradaban mungkin ya. Jadi kita ngobrol santai itu dulu. Nah, untuk memulai saya akan mempersilahkan mungkin Julia dulu setting the stage. Silahkan Mbak Julia. Ya, justru mau lempar ke Bang Hilmar gitu. Ini sekarang kalau misalnya biokultural itu kan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya gitu ya. Jadi itu kan two side of the coin sebetulnya kan. Jadi keanekaragaman hayati sama budaya nggak bisa dihilangkan gitu. Nah kalau dalam konteks di Indonesia itu ada yang namanya perspektif arkipelagis ya. Bisa nggak sih kita melihat kaitannya perspektif arkipelagis Indonesia dalam memandang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang tidak dipisahkan itu. Apa pentingnya sih dari kacamata perspektif arkipelagis? Kenapa perlu amat gitu? Kenapa perlu amat? Kalau saya sih lihat tadi ya berpikir arkipelagis ini kan fakta bahwa Indonesia ini begitu banyak pulau dan fakta 1.100 suku bangsa, 600-an bahasa kita ini di negeri ini ya dan tumbuh selama 3.000-4.000 tahun terakhir ini ya dan keragaman itu sendiri adalah bukti gitu ya bahwa sebetulnya kita tumbuh nih dengan keadaan yang sangat-sangat diverse, beragam gitu. Sebetulnya biocultural diversity ini boleh ditambah linguistik.
di dalamnya. Karena kita memberi nama entomologi serangga di tiap daerah akan punya nama yang berbeda-beda gitu. Dan itu pasti referensinya ke pengalaman-pengalaman mereka yang panjang ke belakang ya, kultural, historis, sosial dan seterusnya gitu. Dan itu di dalam pemikiran archipelagis ini ada satu kata kunci namanya opacity. Opacity ini adalah hak dalam tanda kutip gitu ya untuk tidak dimengerti. Ya, so kan sains sebaliknya kan punya ambisi semua dia harus kasih tahu. nama, dia harus masukkan di dalam kerangka berpikir dan segala macam untuk apa? Untuk bisa dikontrol, untuk bisa dikendalikan, untuk bisa dieksploitasi dan seterusnya gitu ya. Sementara di dalam pikiran archipelagis ini opacity ya sadari aja batasmu. Ada hal-hal yang kamu nggak bisa ngerti dan nggak perlu juga terlalu jauh untuk memahami segala sesuatunya. Sisakan ruang untuk keajaiban, untuk wonder, untuk terus-menerus terheran-heran, termangu-mangu, enchanted dan seterusnya. Itu prinsip yang sangat mendasar dalam archipelagic thinking ya. Dan itu di dalam konteks biocultural diversity itu juga sama. Dan kalau kita lihat siapa sih yang mengalami keheranan itu adalah mereka yang tidak berambisi untuk mengetahui kan. Nggak terus-menerus coba mengumpulkan, mengakumulasi pengetahuan, membuat data dan seterusnya gitu ya. Dan ini kan sebetulnya mengembalikan pembicaraan kepada kita ini manusia ini tempatnya di dalam alam itu sebenarnya sebelah mana gitu. Antroposentrisme dari zaman pencerahan kan menempatkan kita di center nih. Ya, itu sebabnya sains dan segala macam kita nih yang harus bertanggung jawab atas dunia, dan kita lihat tidak dalam 200-300 tahun terakhir ini betapa tidak bertanggung jawabnya kita yang diberi tanggung jawab ini gitu ya. Dan itu menimbulkan kesadaran kenapa biocultural diversity muncul sebagai isu dalam ya 30 tahun terakhir lah ya. Gitu kalau saya lihat latar belakangnya begitu. Tapi tadi ya prinsip bahwa nggak perlu ya untuk masuk ke dalam seluruh relung berusaha memahami dan apalagi kalau kepentingannya untuk kemudian menguasai dan mengendalikan gitu ya. Jadi ya kurang lebih tapi kayaknya kehidupan kan sekarang kita sudah ke arah gitu, Pandora box sudah dibuka. Manusia sudah penasaran dengan pengetahuan dan manusia ingin selalu tahu dan tahu gitu. Jadi kalau dengan biocultural diversity itu apakah bisa dikatakan ini adalah usaha kita untuk meredam keinginan tahu itu, untuk let there be an awe itu, apakah itu biocultural diversity mengajak kita untuk meredam keinginan tahu itu apa gimana ya? Biocultural diversity fakta kan gitu ya, dan kita melihat kalau dia berkurang, dan sebetulnya sekarang ya biodiversity kita di dalam ancaman gitu ya, pengetahuan mengenai itu juga berkurang. Kita lihat bahwa ambisi mengetahui justru menciptakan kekurangan, bukan nambah. Gitu ya. Jadi setelah kita ngerti semua, kita berusaha kendalikan, kita bikin segala macam cara untuk mengelola itu semua. Kok ternyata hasilnya malah kebalikan dari yang ya. Jadi bukannya kita ini membantu bumi ini untuk tumbuh lebih sehat, baik, lestari dan seterusnya, tapi justru sebaliknya. Dan sumbernya adalah pengetahuan yang kita ciptakan sendiri gitu. So what is knowledge di dalam urusan ini gitu kan? Ya, what is science gitu. Maksudnya dia dia mau taruh di mana semua ini gitu ya. Tapi menarik tadi perspektif archipelagis ya. Perspektif archipelagis seperti intinya itu navigating the unknown itu harus ada. And then sense of controlling dominations itu relasi harus tidak ada. Dan ini sesuai dengan fakta yang berikutnya, karena IPBES terbaru yang 2024, one of the root causes of the runtuhnya biodiversity adalah relasi yang dominan. This is the underline gitu. Relasi dominasi antara manusia dan relasi dominasi antara manusia dengan alam. Jadi relasi dominasi ini yang harus dihilangkan. Itu root of the causesnya. Sebetulnya kalau kita beralih ke secara prinsipal ke perspektif archipelagis itu tadi, kita mengarah ke arah yang akarnya ya sebetulnya ya. Iya, dan ini ada urusannya dengan modernitas juga ya. Jadi kayak sekarang kan pengetahuan modern apa yang dia lakukan sebetulnya kan dia mereduksi kompleksitas itu.
dirajang-rajang sehingga bisa dipahami oleh sains yang sebenarnya terbatas itu kan. Dan evolusi sains kalau kita lihat dengan teknologi dan segala macam ya sekarang bisa mengenali banyak hal yang tidak dikenali 100 tahun yang lalu, tapi cara bekerjanya kan tetap sama. Ya, jadi dia memberi nama yang sama sekali asing. Ya semua dilatinkan kalau dalam biologi atau diberi nama yang macam-macam lah gitu ya. Jadi realitas dipaket sedemikian rupa agar bisa dimengerti oleh otak kita yang sederhana ini. Dan realitasnya sendiri jauh lebih kompleks, jauh lebih ini ya, dan sebetulnya nggak perlu kita gitu untuk bisa tumbuh gitu kan. Nah kalau biocultural diversity itu kenapa penghargaan terhadap pengetahuan yang berbeda. Ya karena biocultural tadi serangga di satu tempat dengan tempat yang lain punya spesifikasi. Kalau datang saintis dia langsung kasih nama Latin dengan segala macam sub dan seterusnya gitu ya. Dengan karakter yang harus bisa harus juxtaposable kan, harus bisa diperbandingkan. Kita kan itu that's the point of science gitu, sehingga dia mendapatkan seluruh. Sementara di dalam masyarakat tuh dia menempatkan ini dalam kategori yang berbeda. Dia tidak melihat itu sebagai gangguan misalnya nyamuk gitu ya. Dia melihat itu sebagai bagian dari apa, masuk dalam mitologi, masuk dalam banyak hal gitu ya. Sehingga tempatnya di dalam sistem pengetahuan itu juga pasti akan sangat bervariasi. Dan itu infinite. Maksudnya kita nggak pernah bisa memetakan secara keseluruhan, dan that's the point gitu kan. Maksudnya nggak perlu itu kamu nggak perlu memetakan segala sesuatunya gitu. Karena pengelolaan itu kamu akan bisa dapat secara efek dan segala macam kalau mendalami sesuatu gitu ya. You know much better than me gitu. Kalau udah kita ngomong tentang apa sih yang ada di dalam segenggam tanah itu kan sejuta informasi sebetulnya gitu ya, dengan segala macam ininya. Tapi kita ambisinya enggak. Ambisinya ingin tadi itu bukannya mendalami kemudian mengolah apa yang ada gitu, tapi wah pengennya semua. Dan setelah dapat semuanya itu direduksi. Hal itu kenapa berjuta hektar kemudian jadi lahan kelapa sawit. Ya karena ada sainsnya mengajarkan untuk pertumbuhan dan semuanya. Oke, bikin lagi. Coba lihat kalau resources itu digunakan dengan mengandalkan biocultural knowledge, waduh. Berarti harusnya kalau kita proses belajar itu ya, harusnya learning ini ya deeper ya. Jadi belajar yang lebih deeper harusnya, bukan belajar yang ya itu lagi kalau masih proses belajarnya masih akselerasi. Nambah mengakumulasi apa? Iya, soalnya sambil dengerin Bang Fa ini jadi mikir macam-macam nih. Jadi wow, oke, banyak banget. Tapi satu yang terpikir tuh kemudian gini, sains ya, kehebatan sains itu kan ketika dia mampu mensimplifikasi yang kompleks. Katanya kan dikatakan demikian. Jadi dengan begitu banyaknya variabel, kemudian kita bisa menentukan, oke, kalau kita mau lihat ini aja apa sih yang terjadi, kalau melihat ini aja apa yang terjadi. Nah, kemudian dari situ lahirlah kimia, biologi, fisika, itu kan karena proses-proses itu. Nah, harapannya ketika kita memahami the mechanism, harapannya itu kan kita tidak kehilangan the awness, enchanted terhadap alam itu tidak hilang gitu ya. Tapi kan kemudian somewhere along the line itu hilang ya. Kemudian kita lebih kepengen jadi dominan, makin. Nah itu how do you membalikkan itu semua? Bagaimana kita bisa kembali? Apakah biocultural diversity bisa membantu kita mengembalikan air? Ya pasti nggak ada obat mujarab untuk itu. Ini kan sejarah sains selama 200 tahun terakhir ya. Struktur kekuasaan ada di sana, economic interest and what not gitu yang membentuk sains kita sekarang kan gitu. Sehingga untuk kemudian melepaskan dia sama sekali dari problem ini juga bukan PR yang kecil gitu kan ya. Dan ya biocultural diversity itu kan penghargaan misalnya terhadap pengetahuan lokal gitu ya. Kita sering dengar ethnobiology, semua yang ada basis etnonya, dan operative wordnya kan etnonya gitu, bukan si ininya. Tetapi ini saja di dalam dunia sains sekarang ini
mulai diperhatikan, tapi saya kira juga tempatnya masih jauh dari setara di dalam meja pembicaraan tentang kemana saya seharusnya berjalan gitu ya. Okay. Karena apa? Karena yang bikin mejanya ini kan ya tadi economic, political interest dan segala macam yang ingin sains ini memberi manfaat ya untuk kehidupan modern sekarang yang didrive oleh ekonomi dan segala macam gitu. Nah, ketika datang biocultural knowledge gitu yang berbasis pada pengetahuan lokal dan segala macam, orang masih kesulitan mencari tempatnya di mana ya kira-kira gitu. Ya. Okay. Kalau dalam conferences ya boleh deh ada satu panel gitu ngomongin soal gitu untuk mewarnai ini gitu. Tapi not in the center of things gitu. Tapi aku jadi mikir peran perguruan tinggi penting banget ya sebetulnya ya. Oh iya. Saya jadi ingat saya punya adik. Adik saya itu adik orang Amerika lah karena saya dulu AFS ya. Nah, adik saya itu dia doktornya adalah di bidang history of science. Yeah. History of science dia lebih spesifik lagi Chinese medicine. Okay. Jadi dia itu history of science in Chinese medicine. Dia itu belajar bagaimana membaca guratan-guratan tangan untuk health gitu. Dan kemudian dia bekerja di Fakultas Kedokteran John Hopkins. Jadi dia mengajarkan history of Chinese medicine ke mahasiswa kedokteran di Amerika gitu loh. Itu kan nggak akan mungkin terjadi di Indonesia ya? Sayangnya, ya, sayangnya. Dan itu poin yang penting sekali ya. Saya kira kalau seandainya di kita ini juga mengintegrasikan pengetahuan lokal lebih banyak gitu ya, justru agar kita yang hidup di perkotaan modern dan segala macam itu yang mendapat perspektif. Orang di kampung mungkin nggak perlu amat gitu ya. Untuk dia bisa jalan seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Dan ya itu akan sangat diperkaya sebetulnya. Dan ya fakta bahwa Indonesia adalah biocultural diversity yang terbesar. Biasa. Kongo, Brazil itu aja saingannya. Tapi kok sepertinya kita nggak sadar gitu bahwa hidup di satu konteks yang begitu luar biasa sebetulnya ya. Tapi arah pengetahuan kita, produksi pengetahuannya cenderung mengikuti orang atau daerah atau arah. Ya yang nggak punya resources itu gitu. Dia misalnya ke ilmu-ilmu yang tumbuh di daerah yang nggak punya resources, ya pasti dia akan kerja keras ya untuk memikirkan bagaimana resources yang terbatas ini bisa dieksploitasi. Ilmu itu kita bawa datang ke daerah kita yang resourcesnya begitu luar biasa. Yang luar biasa ini kita abaikan, kita ikutin ilmu yang begitu spesifik dari orang atau kalangan masyarakat yang sangat terbatas gitu. Nah itu tuh problem besar. Dan ditambah lagi kemudian kita merasa less than. Iya, karena harus ngikutin ilmunya dia kan. Gitu untuk mencari sesuatu yang sebetulnya ya makanya saya suka bilang gitu, di Indonesia ini kita duduk di atas tumpukan kemakmuran tanpa kita sadar dan sibuk mencari kemakmuran di tempat lain. Itu kita tuh gitu ya. Live in the biggest largest biocultural diversity gitu, tetapi ilmu kemudian kita pingin tuh finance. Nothing wrong with that, maksudnya itu penting sebagai elemen gitu, tapi kayak kemudian itu kayak menjadi Mekahnya, menjadi kiblatnya dari orang bicara tentang economic growth. Padahal sekarang itu orang ya mungkin karena Bang Hilmar juga ada sejarah untuk riset dulu dekolonisasi ya. Tapi sekarang jadi prasyarat utama itu dekolonisasi. Decolonization of knowledge productions itu syarat utama untuk system transformation loh. Dan basically bilang syaratnya untuk system transformation itu pluralism, equity itu wajib gitu. Nah, sekarang kita syaratnya itu nggak ada. Ya, perspektifnya itu masih juga kalau dilihat paradigma ya, saya pikir ya. Kalau at the core gitu, sebetulnya pengetahuan itu apa sih? Apa yang disebut dengan misalnya validitas pengetahuan itu. Terus kemudian bedanya pengetahuan, kebijaksanaan sampai kita mendapatkan pemahaman gitu. Itu fungsinya perguruan tinggi seperti apa sih? Jadi menyangkut sistem secara keseluruhan kan, karena itu perspektif kita dalam melabeli sesuatu gitu. Padahal kalau lihat lagi dalam diskusi kita terdahulu ya, saya bahas tentang Pirates of Enlightenment ya, David Graeber kan, udah jelas-jelas itu juga
Enlightenment juga bukan dari Barat kok. Lihat dari sejarahnya itu kan dari Madagaskar ya. Terus kemudian yang ternyata yang pencetus Enlightenment-nya itu pirate gitu, bajak laut. Dia juga masyarakat adat. Itu kan semua dibalik semua ya gitu. Mungkin pembelajaran yang mendalam itu membawa kita memahami akar dari segala sesuatunya. Tapi selama kalau proses belajar kitanya masih di superficial, masih di atas, kita nggak akan pernah paham. Ya dapat kulitnya. Akarnya gitu ya. Dapat formula-formula yang kemudian jadi mantra. Ya. Yang di atas, nah sebenarnya kalau misalnya yang di atas itu ya berarti nanti yang superficial tuh nanti akan sangat oportunistik ya, karena yang masuk itu nanti kekuatan-kekuatan yang lain kayak kekuatan pasar, apapun yang mendefine gitu, apa yang disebut dengan quality of light misalnya seperti itu. Bisa dipahami misalnya pertama tadi Bang Fei bilang masalah linguistik ya, itu pas banget. Karena kalau kemarin tuh saya ingat ada yang bertanya di UI gitu. Ini gimana ya kalau penelitian di lapangan terus susah ya untuk memahami pengetahuan dari lokal karena bahasanya udah berbeda gitu. Terus kemudian dan penterjemah pun tidak bisa menerjemahkannya gitu. Jadi itu saja kan sudah ini ya penyambung pemahaman, karena bahasa itu sendiri mungkin dari Bang Fei sendiri apa sih perannya gitu bahasa itu ya dalam menjaga biocultural diversity. Kalau sekarang dilihat dari konstruksi sosial budaya sebetulnya bahasa ya, bukan hanya komunikasi. Tapi kalau lihat dari sekarang perkembangan bahasa gitu dalam menjaga pengetahuan yang sudah lama itu gimana itu? Penting sekali ya kalau buat ya Yulia riset di Papua tentu tahu linguistic diversity yang begitu ekstrim. Dan itu saya kira untuk hal yang paling sederhana deh gitu, penamaan terhadap sesuatu gitu ya. Kita menamai tanaman atau apa ya, dia punya nama tertentu. Kita mengira oh ya cuma namanya aja yang beda gitu ya, di tempat lain gitu. Enggak, ada sesuatu yang spesifik karena dia hidup di dalam satu lingkungan yang juga sangat spesifik gitu. Tanaman ini ketika berinteraksi dengan non-human elements yang lain itu akan beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu, dengan masyarakatnya juga akan beda gitu ya. Si masyarakat A menggunakan si tanaman ini sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang sifatnya sakral gitu ya. Jadi di setiap konteks dia akan memiliki makna yang berbeda-beda, dan itu semua ditandai oleh perbedaan linguistiknya gitu. Ya, dan boleh dibilang ketika orang memberi nama seperti itu, maka hubungan antara tanaman atau apapun yang sifatnya non-human dengan si human ini juga ada dalam interaksi yang berbeda kan gitu. Ya karena dia terus menerus ya ada teman-teman yang sekarang coba meneliti gitu, apakah hutan itu berpikir gitu ya, apakah tanaman ini sebenarnya diem aja mengikuti. Itu kan perspektif kita ya, karena keterbatasan pengetahuan kita nggak tahu nih ya. Dan ya di dalam kebudayaan kita sejak 1000 tahun kalau lihat mitologi dan segala macam, enggak, hutan itu hidup gitu kan, dia punya pandangannya sendiri dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita melihat semua itu kan sebagai realmnya mitologi, cerita anak-anak, dongeng dan seterusnya gitu. Tapi kalau melihat sejarah yang ya seperti itu, manusianya sadar persis gitu akan keterbatasan dia. Jadi itu yang you're humbled by reality gitu kan. Kamu menjadi lebih bersahaja gitu ya, karena menghadapi sesuatu yang unknown. Nah ini yang saya kira tadi ya hilang nih di dalam dunia modern. Iya gitu, dengan teknologi apalagi punya janji akan mengetahui segala sesuatu. Tapi gitu. saya jadi mau ingin sharing ya. Sains itu ternyata membuktikan bahwa benar tanaman itu they talk to each other. Ya jadi waktu saya dulu kuliah itu ada yang disebut the talking tree hypothesis. Dan ketika itu orang menertawakan apa sih talking tree hypothesis. Tapi ternyata kemudian dengan berbagai macam eksperimen yang dilakukan 10 years after that ya, ternyata pohon-pohon itu bisa berbicara dalam konteks ketika ada satu pohon dan dia diserang hama. Ternyata pohon itu kemudian emit volatile compound, jadi dia mengeluarkan
senyawa-senyawa yang volatil itu apa sih? Pokoknya bisa disperse dengan alam gitulah ya. Jadi dia mengeluarkan senyawa bau-bauan. Dia mengeluarkan bau-bauan dan kemudian bau-bauan ini ditangkap oleh pohon-pohon di sekitarnya. Kemudian pohon-pohon di sekitarnya itu akan mengeluarkan defense mechanism. Defense mechanism-nya adalah secondary compound. Jadi yang satu diserang, yang lain kemudian menyiapkan diri dengan mengeluarkan senyawa-senyawa sekunder lain. Itu sudah terbukti. Dan kemudian sampai loh, ini kan yang dari dulu nenek moyang kita bilang itu. So the wisdom yang the wisdom itu sebetulnya ya itu kalau orang timur kemudian menerima saja bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Orang barat merasa bahwa we have to check, we have to find the mechanism. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih ketika tahu mekanismenya ya. Tapi kemudian jangan kehilangan menghargainya itu. Itu yang kemudian hilang karena kita menjadi penguasa. Weber udah ngotak-ngatik masalah rationality of irrationality. Apa itu rationality of irrationality? Iron Cage kayak. Di zaman-zaman dulu dia menavigasi melihat batas-batas rasionalitas dan irasionalitas gitu. Kadang-kadang dalam rasionalitas pun ada irrationality-nya gitu ya. Dia melihat batas-batas itu gitu. Ketika bagaimana kita membedah disebutkan itu Iron Cage ya. Jadi membedah proses perubahan sosial begitu yang ada dengan menggunakan penjelasan rasionalitas. Jadi sebetulnya batas-batas itu terlihat gitulah. Justifikasi kadang-kadang justifikasi yang rasional yang kita anggap rasional pun itu ada yang irasional. Jadi ya irrationality of rationality juga ada begitu. Jadi karena itu pandangan kita apa sih yang disebut dengan rasionalitas? Kalau misalnya segala sesuatu dianggap rasional, ini kan kebatasannya kalau misalnya bicara masalah mitos, padahal dalam antropologi itu ada memang scientific method untuk membedah mitos. Jadi kalau kita bicara masalah mitos, bukan bicara masalah hantu apa bukan ya, tapi itu bisa dibedah secara scientific method oleh antropologi. Gitu. Itu ada. Tapi kalau misalnya toolsnya dianggap sebagai scientific itu hanya misalnya life science yang hanya melihat yang sesuatu yang tangible. Jadi kalau misalnya social science atau antropolog membedah gitu dengan metode yang berbeda, tidak dengan sesuatu yang tangible, intangible kan kita itu dianggap irasional kah? Gitu padahal itu juga itu pergulatan kemarin itu saya bilang itu sosiolog humanis saja nggak menggunakan kata transdisiplin itu sudah bersepakat gitu kalau sosiolog humanis itu adalah yang meleburkan antara life science dengan social science gitu. Ini kan kita menavigasi ya rasionalitas irasionalitas. Itu harusnya masa depan buat kita. Gitu peleburan dari batas disciplinary division of science itu kan warisan abad 19 yang menurut saya itu udah begitu bukan hanya outdated ya, tapi begitu bermasalah kan sebenarnya. Ya karena tadi gitu. Kalau kita studi, kita pergi ke kampung ya, kita lihat sebenarnya kan ketika kita membawa ilmu, disiplin ilmu kita pasti akan lihat kan aspek tertentu dari itu. Ya. Karena lain nggak relevan. Apalagi kalau mau bikin disertasi kan harus fokus dan segala macam gitu. Akhirnya hilang kenyataan yang kompleks itu dari pandangan kita kan. Ya. Dan ya karena bidang studi kita, tentu di situ ada penjelasannya kenapa dia penting, kenapa dia signifikan, apa kontribusinya bagi kehidupan dan seterusnya. Sehingga kemudian si realitas ini yang sebenarnya begitu kompleks akan dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dalam biocultural diversity yang kita lihat pengetahuan lokal, dia selalu mulai dari sesuatu yang utuh kan. Dia nggak pernah memisahkan bahwa ini natural science atau apa dan segala macam gitu ya dengan perangkat linguistiknya yang sifatnya lokal. Dia membangun gitu ya pemahaman tentang dunia yang utuh. Ya kita boleh bilang bahwa tapi dia nggak paham ABCD. Naturally gitu ya. Tetapi saya membayangkan ke depan bukan hanya peleburan bidang-bidang ilmu, tapi juga meleburnya atau runtuhnya tembok yang memisahkan apa yang disebut sains dengan local knowledge itu. Gitu kalau ini menarik banget nih. Jadi, apakah kita berbicara tentang unified theory of knowledge? Is that what you're talking about? Itu kembali sebetulnya
Dan ini kalau misalnya kita lihat sejarah sains sendiri gitu ya, orang kayak Newton, ya, sekarang dikenal sebagai orang dengan perhitungan dan segala macam. Coba lihat deh riset-riset dia, percobaan-percobaan yang dia lakukan, ya, hal-hal yang sangat gak masuk akal gitu. Itu sebelum waktu kimia masih jadi alchemy, itu dia enchanted by that. Gitu, dan notes-nya gitu mungkin imbang dengan apa yang kemudian dihasilkan, tapi yang kita perhatikan selalu yang rasional, sains dan segala macam. Ininya nih agak apa namanya, taruh di bawah karpet gitu loh. Dia aja orang yang dianggap sebagai the father the founder of so many things gitu kan, ternyata dia punya dan harusnya Goethe, biolog, sastra dan segala macam gitu. Itu ya tadi disciplinary division dia kenapa ya, karena industri, karena economic interest, karena political interest dan segala macam gitu, yang membuat si pengetahuan ini melayani kepentingan. Tapi kalau kita mau balik ke tadi ya, melayani kepentingan humanity ini itu ya masa depannya adalah kembali ke masa lalu, tapi dengan dukungan capaian akumulasi pengetahuan yang sekarang. Gitu. Oke, Bang Fei udah langsung, aku mau nanya, ternyata udah dijawab nih. Jadi tadi sebenarnya mau bertanya, apakah kita tuh saat ini sedang menuju pada homogenisasi apapun, lanskap jadi homogen, pemikiran, apalagi dengan medsos di mana anak-anak sekarang juga tampaknya kan makin tidak paham lagi tentang their own culture gitu. Jadi is that where we're going to atau tidak? Lebih serem dari itu. Kalau lihat perkembangan teknologi digital sekarang macam, ada yang disebut singularity, kan? Dimana sebetulnya kita nih udah mulai menuju nyatu dan mulai sebetulnya dikendalikan gitu. Ya, zaman kayak Horkheimer zaman dulu udah one dimensional man itu. Ya, semakin menuju ke sana kan. Lihat aja sekarang orang menggunakan platform digital yang sama. Gitu. Dan sekarang translatability-nya kan semakin tinggi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di dunia. It's a matter of kamu pencet, tolong terjemahkan di dalam bahasa Gikuyu. Ya, jadi without us knowing what it means, tapi itu bisa. Dan sebaliknya dia dengan gampang tulis dalam bahasanya dia sendiri, tolong kirim dalam bahasa Indonesia kepada orang yang bersangkutan. So border itu makin gak ada. Apakah ini baik? Di satu sisi baik, tapi tadi ketika yang mendrive ini semua apa gitu ya, kan platformnya juga bukan satu platform yang sifatnya netral, ya kan, platformnya juga banyak interest yang bayar, ya ada economic interest lagi-lagi nih gitu ya. Jadi teknologi selama interest itu tadi ya homogen gitu, mengarah pada tadi menjadi lebih kaya, menjadi lebih apa dan segala macam itu kita akan menuju ke arah sana. Tapi banyak sekarang teman-teman yang menggunakan platform itu justru untuk kembali memperbesar diversity itu ya. Jadi ada tendensi nih gitu ya. Walaupun yang ini ya tentu kayak pasukan kalau di apa namanya tuh. Tapi kalau masih kapitalosin susah nih Bang. Kenapa kalau masih kapitalosin? Ya itu apa namanya, kerangka besarnya itu kan. Tapi kan kita selalu berharap kayak pasukan Hobbit, Elf gitu ya. Kalau kan nanti dengan magicnya sendiri-sendiri muncul dari lorong-lorong gitu untuk mengimbangi gitu. Dan tampaknya sejarah juga selalu menunjukkan bahwa there will always be this small resistance ya yang muncul di mana-mana dan dari alam. Ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat gitu, COVID itu orang bilang wah peringatan dari apa segala macam. In a way it's true. Kan kita sendiri yang rusak. Ya. Kenapa sih zoonotic disease ini bisa muncul? Ya karena bercampurnya habitat. Kita yang entrench masuk ke dalam. Ada ibu-ibu yang bagus banget, dia tuh dari lingkungan hidup. Dia bilang kan di Lampung atau di Sumatera deh pokoknya, bilang orang marah karena gajah itu masuk ke desa kemudian merusak kebun dan segala macam. Dia tuh bagus banget kalimatnya, terus masih ingat sampai sekarang.
bukan gajah yang masuk desa Bapak, Bapak yang masuk ke rumahnya gajah. Bener. Betul juga gitu kan. Terus sekarang lo ngomel gitu, ada kerusakan terjadi, ya lo main di rumahnya dia gitu kan. Nggak minta izin juga, nggak tanya gitu. Dan itu perspektif yang buat saya harusnya menjadi kayak semacam pengimbang gitu ya. Karena remnya pada akhirnya ya bahwa planet ini terbatas gitu. Kita ini bukan unlimited, kita nih bukan infinite, kita nih punya umur gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya sekarang ini berjalan terus, ya urusan iklim dan segala macam, belum lagi biodiversity loss, ya hitungan generasi punah. The limits of growth ya. Ya itu kan si Club of Rome udah ngomong tahun berapa tuh? Tahun 80. Tapi udah kayaknya mengingatkan gitu. Iya, udah lama banget. Tapi terus kenapa ya kita selalu selektif ya? Mengingatnya selektif. Selektif memory gitu. Apa yang mau diingat, apa yang enggak, yang sesuai dengan kepentinganku, aku ingat deh, aku ambil deh gitu. Kan kayak gitu ya. Dan temporal. Dan ya. temporal lah itu. Waktu kena COVID semua kayak mau tobat kayak gitu. Covid selesai balik lagi. Balik lagi. Ya itu karena manusia kan begitu ya, short term memory. Short term. Tapi itu yang menyebabkan kita survive juga gitu, karena kita punya short term memory, kita survive. Oh ya? Iya. Karena kalau kita long term memory, kita ingat terus masa lalu kan. Coba misalnya perempuan hamil, waktu melahirkan kan sakit. Kalau ingat sakitnya terus kan nggak mau hamil lagi, tapi kan kita lupa kan. Tapi tergantung apa yang diingat. Nah itu kan gitu. I think back to what it means gitu. Ada ini artikel yang terbaru tuh, dia bilang tentang AI, kajian penelitian tentang AI. Sosiolog bilang itu AI itu sebetulnya kan untuk menghilangkan, to free some people from doing that thing, terus biar kerjakan nama AI gitu. Tapi dia bilang enggak, sebentar dulu, AI itu connectivity labor kayak gitu. To connectivity labor istilahnya dia. Apa itu? Jadi ya kan mengkonekkan labor. Iya, jadi pekerjaan, bukan bullshit jobnya kayak Graeber ya, tapi ini mengkonekkan gitu. Pekerjaan dia kan mengkonek-konekkan ya. Tapi dia teliti tentang penggunaan AI untuk pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan yang essential worker, dokter dan lain sebagainya. Tapi ternyata hasil penelitian dia bahwa yang mengerjakan dengan AI itu tidak free sebelumnya gitu, tidak free sepenuhnya, tapi hanya memindahkan what really means. Jadi justru memindahkan yang sesuatu yang berarti kepada yang lainnya. Akhirnya ruang dia untuk melakukan sesuatu yang meaningful itu diambil. Karena people connection itu kan bukan bersifatnya technical ya. Kayak misalnya tadi aja penerjemahan yang sifatnya linguistik, tapi kan penerjemahan itu bukan teks saja. Itu kan konteks gitu. Berarti we lost something meaningful, maksudnya begitu. Ya, kontekstual itu kan it's something that really means meaningful for us gitu. Sama seperti tadi memorinya. Oke, memorinya long term, short term, tapi kan tergantung bagaimana kita melekatkan meaning terhadap memori itu. If what you remember meletakkan itu terhadap sesuatu yang meaningful, itu sebetulnya tidak apa-apa kan. Jadi bagaimana peletakan itu betul banget. Kalau linguistik itu bisa kita lihat gitu ya, translatability betul ya. Jadi kita mengerti kata-kata yang digunakan sesuatu yang lain, tapi sebetulnya komunikasinya sendiri gitu ya. Kalau terjadi orang dengan orang secara fisik kayak begini gitu, pasti ada banyak layer kan. Ya, kita mengerti bahwa sebetulnya dia walaupun kata-katanya begini, tapi sebenarnya maksudnya itu. Dan ini yang kita sebut sebetulnya dalam bidang sosial juga tuh, violence of abstraction kan. Jadi ketika bahasa yang begitu diverse gitu ya, diabstraksi sehingga bisa diterjemahkan gitu. Ya, kata-katanya dimengerti, tapi kehilangan nih ya halnya spesifik di dalamnya itu, dan yang nggak mungkin diterjemahkan. Dan nggak mungkin diterjemahkan gitu. Dan makanya tadi saya bilang gitu, kemampuan untuk menerjemahkan ini ya pedang bermata dua gitu. Di satu sisi kita jadi cepat mengerti dan seterusnya gitu ya, tapi whose grammar yang sekarang kita pakai gitu di dalam gitu. Karena misalnya dengan orang Hubula
Ya, yang dilakukan kan adalah mengekstrak pengetahuannya, ya, agar kita nih bisa mengerti gitu ya, dan mengembalikannya dalam bentuk kebijakan dan seterusnya dan seterusnya. Dia nggak merasa perlu. Ubalanya nggak merasa perlu, ya terserah lu deh gitu ya, mau ngerti ya enggak. Ya, ini cara hidup kita dan seterusnya dan seterusnya gitu. Untranslated tadi prinsip opacity, ya kan gitu. Untranslatable ya udah biarin aja gitu ya. Memang dia punya ranah ruang dengan pola kehidupannya sendiri gitu. Bahwa kamu bisa kasih informasi bahwa hidup begini juga bagus loh, itu bagus lah ya, biarin aja. Ya, dia bisa menentuin sendiri apakah dia mau melangkah ke sana atau enggak gitu ya. Tapi tadi prinsip bahwa itu sama kalau kita lihat di masa kolonial, rajin sekali yang penguasa kolonial ini kan menerjemahkan bahasa-bahasa. Ada sil kan di Papua. Apalagi sekarang, sampai sekarang sebetulnya. Tapi kalau lihat dari proyek yang di zaman dulu gitu, bahkan mereka punya taal amtenar. Jadi orang-orang yang memang dilatih untuk menguasai bahasa lokal. Kenapa? Karena ingin mentranslate ekstraksi pengetahuan ini, dan kemudian menggunakannya sesuai dengan keperluannya. Nah ini data extraction nih. Jadi kalau hari ini sih data extraction untuk kemudian digunakan oleh siapa yang mempunyai power dan iya, dan up to a point kita bahkan sekarang mereka bikin kamus kan waktu dulu ya. Jadi kamus bahasa lokal itu ke bahasa Melayu atau bahasa Belanda gitu kan. Up to a point tadi linguistic diversity-nya makin berkurang, pengguna bahasa itu jumlahnya juga semakin menyusut, konteks segala macam berubah, sehingga satu-satunya rekaman yang kita miliki mengenai masa lalu itu melalui ini. hanya di situ. Dan kehilangan semua konteks karena dia menjadi sama seperti bahasa-bahasa lain di dunia kan gitu ya. Secara gramatik berpikirnya tentu menggunakan itu, sehingga ya bahasa, apalagi kalau dia bahasa ujaran, kekhususannya, kekhasannya itu kan hilang ketika dia ditransliterasi menjadi huruf. Betul. Apalagi huruf Latin ini kan 26, miskin banget kalau disuruh menangkap apa namanya, kelokalan dengan segala macamnya gitu ya, biar kasih tanda segala macamnya nggak akan bisa mengatasi itu gitu. Jadi kalau mau ditanya ya, Bang Hilmar ini kan ahli sejarah ya. If I can ask you a question. Belajar sejarah, ahli sih kayaknya enggak. Belajar sejarah. Kalau mau ditanya 100 tahun yang akan datang, what do you see? Oh itu futuris atau Iya, terbalik nih ilmunya. Based on sejarah seperti ini, 100 tahun yang akan datang Indonesia akan jadi kayak apa? Sebagai bagian akhir dari Yulia dulu. Nanti Yulia juga. Aduh, kalau ditanya foresight ya, foresight itu sebetulnya ini foresight kan. Tapi bicara sebenarnya ngomong masalah sejarah itu bukan masa lalu kan ya. Oh, bukan masa lalu ya? Bukan, I don't see it as a past gitu. Okay. Dan bahkan sekarang itu kan yang akan menentukan masa depan. Jadi sebetulnya kalau lihat dari dialektika itu kan terus-terusan ya. Jadi kalau dalam perspektifku, kalau lihat sejarah tuh maksudnya tidak lihat masa lalu saja. So, apa nih dariku? So what do you think Tadi core-nya, kata-kata kuncinya sebetulnya sudah ada ya, dikeluarkan dalam diskusi kita gitu. Yang pertama tadi Bang Hilmar sebutkan juga tentang opacity itu tadi. Terus kemudian bahwasanya dalam pencarian kita harus bisa navigating and accepting the unknown itu tadi juga. Itu kan dibutuhkan humility juga gitu. Itu beberapa kata-kata kunci gitu. Bukan berarti kita tidak itu juga mempertanyakan lagi, berefleksi what is the border of rational and irrationality gitu kan. Yang kita pahami sebagai saklek ilmu pengetahuan itu seperti apa. Terus kemudian kalau tambahan dari saya sih relasi dominasi itu tadi ya, susah ya relasi dominasi gitu. Entah kita misalnya suatu kekuatan kapital, kalau bisa dibilang pengetahuan itu suatu kapital, tapi bagaimana pengetahuan yang juga tidak dominasi begitu ya. Tergantung bagaimana cara kita juga memandang relasi kita dengan seluruhnya, dengan lanskap, akhirnya gitu juga sih ujung-ujungnya ya. Esensinya sih. Ya, kalau kedepannya, waduh, berat juga nih.
Karena kita sebetulnya kalau saya melihat ini perangnya itu perang paradigma sekarang yang sangat besar begitu ya. Ya bukan perang yang tangible gitu, boleh. Perang tangible itu adalah dampak kalau bagi saya yang sekarang terlihat ya. Kalau ditanya perubahan lanskap dan lain sebagainya itu kan sangat tangible ya. Tapi at the core kalau menurut saya itu perang paradigma. Jadi kalau bisa mengutip Angela Davis gitu, bahwa kita bisa ya untuk fighting justice for liberating society, kalau kata dia itu harus diikuti dengan liberating of minds. Jadi nggak apa-apa fighting for social justice dan lain sebagainya, tapi at the same times itu liberating of mind itu harus dilakukan. Liberating of minds. Iya. Oke. Itu keyword. Iya. Ya kalau saya sih lihat sekarang ini pola umum yang ada sekarang kalau dia terus berlanjut tentu nggak baik gitu ya, karena kita ini sebetulnya dalam banyak hal mengulang apa yang sudah dilakukan selama 100 mungkin 200 tahun terakhir ini gitu. Mungkin ingat namanya Rumphius ya. Dia membuat studi yang ya sangat baik ya mengenai berbagai macam aspek ya, botanik gitu di tumbuhan di Maluku. Tapi kita ingat persis gitu bahwa pengetahuan yang begitu kaya ternyata nggak punya dampak ya terhadap caranya ekonomi itu dikerjakan gitu. Ya si ekonomi itu cuma senang sama rempah. Mereka nggak peduli sama yang lain, nggak peduli studinya dia bahwa dia punya begitu banyak dan itu cerminan yang ya sampai hari ini kan. Jadi kita punya begitu banyak temuan, semua diabaikan gitu karena yang menarik tuh hanya yang dikira bisa mendatangkan tadi tuh ya akumulasi kekayaan dan seterusnya. Dan pola ini yang terus saja berulang gitu ya dari waktu ke waktu, dan kita udah lihat ya dampaknya negatif dan seterusnya. Yang menarik karena kita adalah negeri arkipelagis terbesar di dunia, sebetulnya kecenderungan yang tadi ya mengeksploitasi habisan segala macam itu kan semakin lama terkonsentrasi di tempat-tempat kantong-kantong tertentu, dan di luar itu kemudian menjadi sesuatu yang diabaikan. Ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat bekas tambang juga nggak kemudian diurus, ditangani apa segala macam, kan dibiarkan aja. Dan studinya siapa tuh yang kemudian memperlihatkan kehidupan pasca eksploitasi habis-habisan itu tumbuh bermacam-macam tuh, jamur apa segala macam gitu ya, yang kemudian bahkan bisa mendatangkan masukan. Tapi karena dia sudah neglected, diabaikan dan bahkan abandoned gitu ya, sebetulnya itulah ruang harapan pada saat bersamaan kan. Ya kan, karena yang interest tadi segala macam nggak tertarik tuh. Makanya saya kalau misalnya lihat daerah 3T, that's the future. Justru yang dianggap sekarang ini apa namanya tuh keluar. Kita melihatnya future-nya cuman future itu saja sih, instrumental. Instrumental. So basically the future lies in the pockets that are unseen. Dan biarkan dengan prinsip opacity itu. Biarkan nggak usah ditengok-tengok terlalu jauh, dilihat-lihat. That's beautiful. Bagus banget. Jadi intinya there is hope for future. Selama kantong-kantong yang tersingkirkan atau terpinggirkan itu dibiarkan seperti itu dan let them grow. Ya untuk bumi juga kita belajar dari COVID lebih baik kan kalau dibiarin gitu. Ternyata. Tapi sekarang itu intinya kalau masih kalau paradigmanya masih ekstraksi sih susah ya. Jadi, dengan catatan kapitulusin dan paradigmnya itu harus berubah ya. Jadi kalau Yulia melihat selama masih paradigma nilai instrumentalnya saja susah ya. Itu tidak akan membawa sama kita seperti kita melihat pendidikan. Dan ada banyak loh teman-teman ya muda yang prakteknya itu menjadi counter tendency dari yang kecenderungan umum ini. Jadi mereka sangat mencari yang lokal, menghidupkan kembali bahasa, mencari sumber pangan dan seterusnya, dan itu itu luar biasa gitu sebetulnya gitu. Jadi tadi ya maksudnya membiarkan tuh bukan kemudian apa namanya tuh
tidak Iya. diurus. Iya. Ya. Walaupun rewilding itu ada bagusnya juga gitu ya, meliarkan kembali alam gitu ya, sehingga dia lebih imbang dengan bangunan itu. Tapi praktek-praktek semacam ini yang saya kira adalah harapan ya gitu ke depan gitu, apalagi kalau dia connected gitu satu sama lain gitu. Jadi yang lebih perlu sebetulnya bukan mengalirkan pengetahuan ke sebuah pusat untuk kemudian dialirkan lagi, ya connecting aja, dan itu prinsip archipelagic. Ya kan, kenapa kita tetap diverse seperti sekarang walaupun sudah mengalami modernitas begitu rupa gitu ya, dan bisa berkembang. Ini yang harusnya ditumbuhkan kembali gitu ya, dan perhatiannya dengan sendirinya nanti akan berubah ya. Kita nggak bicara tentang ekonomi nasional, kita nggak bicara tentang hal-hal yang besar dan segala macam, tapi lebih atentif terhadap diversity yang ada itu. Dan ya kalau bicara tentang teknologi, mestinya gitu ya, kalau kita yang mengendalikan teknologi, optimize gitu kegunaannya untuk melayani itu. Ya, itu. Justru untuk memelihara atau meningkatkan diversity gitu ya. Jadi bukan orang kemudian dikonsentrasi ke platform-platform, tapi platformnya itu yang disebar. Sehingga decentralized knowledge production macam-macam itu mungkin terjadi gitu. Termasuk ini platform itu juga ya, yang namanya platform pengetahuan ada di mana-mana gitu. Iya. Di antara di podcast dan sebagainya, bukan hanya di perguruan tinggi misalnya. Betul. Oke, wow, tanpa terasa waktunya sudah cukup. Asik. Mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bang Fai. Ini diskusinya asik as always ya. Kalau dengan Yulia tuh. Ya, aku ketemu jadi belajar banyak hari ini. Belajar, Makasih. saya belajar sangat banyak. Dan bagi para pemirsa, hope that you learn something today with us together ya. Dan kita tadi sudah diskusi banyak tentang biocultural diversity dan bagaimana pengetahuan lokal itu menjadi harapan untuk masa depan, dan opacity itu tadi, that's the keyword. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih.